Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amandalia Agustin, NPM 1911-090033. Pada video ini saya akan mempresentasikan jurnal internasional untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti, SPD, MSI. Jurnal internasional yang akan saya jelaskan dengan judul Water Electrolysis Based on Renewable Energy for Hydrogen Production, atau dalam bahasa Indonesianya elektrolisis air berdasarkan energi terbarukan untuk produksi hidrogen, yang ditulis oleh Jun Chi dan Hong Mei Yu, dan jurnal tersebut diterbitkan oleh Elsevier pada tanggal 5 Maret 2018. Sebagai media penyimpanan energi, hidrogen telah menarik perhatian terhadap lembaga penelitian dan industri selama dekade terakhir. Sebagian dimotivasi oleh perkembangan energi terbarukan yang telah menyebabkan kelebihan angin dan tenaga fotovoltaik yang tidak terpakai. Produksi hidrogen dari elektrolisis air adalah pilihan yang baik untuk memanfaatkan sepenuhnya kelebihan energi terbarukan. Oleh karena itu, keuntungan hidrogen sebagai penyimpanan energi tidak hanya memiliki kepadatan energi yang tinggi, tetapi juga hidrogen dan listrik dapat diubah melalui elektrolisis air. Selanjutnya, hidrogen dapat digunakan dalam jaringan ketika produksi hidrogen ditingkatkan. Baik, penjelasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang elektrolisis air untuk produksi hidrogen. Dalam proses elektrolisis air merupakan reaktan yang terdisosiasi menjadi hidrogen dan oksigen di bawah pengaruh adanya arus yang searah, di mana terdapat anoda dan katoda. Sistem elektrolit yang berbeda dikembangkan untuk elektrolit air, yang termasuk dengan elektrolisis air alkali atau AWE, pertukaran proton membran atau PEM, dan pertukaran anion basa membran atau AEM, dan elektrolisis air oksida padat atau SOE. Berbeda material dan kondisi operasi digunakan dalam sistem ini, namun prinsip pengoperasiannya yaitu sama atas dasar suhu operasi yang berbeda. Suhu rendah dan tinggi elektrolisis air juga dimungkinkan. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi baru untuk elektrolisis air. Aplikasi skala besar untuk proses pemisahan air elektrokimia, yaitu dengan sejumlah bahan non-logam mulia seperti kalkogenida logam transisi, karbida, dan kompleks, serta paduan logam. Baru-baru ini dipelajari secara luas untuk digunakannya sebagai katalis atau pendukung katalis untuk HER. Misalnya mensintesis kompleks MO4 di sulfida yang terdefinisi dengan baik untuk menunjukkan potensi sebagai alternatif biaya rendah untuk platinum untuk membangkitkan hidrogen elektrokatalitik. Sebuah studi tambahan yang dilakukan oleh Liu menunjukkan bahwa karbon nanotube dihiasi dengan kobalt fosfida atau COP nanokristal dipamerkan atau diunggulkan aktivitas katalitik HER dalam media asam. Singkatnya, jika penggantian membran pertukaran proton dengan membran pertukaran anion berhasil, maka baik keuntungan dari elektrolisis air alkali dan elektrolisis air PEM dapat direalisasikan. Dengan demikian, elektrolisis air AWE dapat diterapkan lebih luas, yang mana dengan unsur Ni, Co, dan Fe dapat bertindak sebagai elektrokatalis dalam elektroliser air AEM, dan biaya sistem AEM akan lebih jauh rendah daripada elektroliser air PEM. Persyaratan bahan dalam plat bipolar AWE juga lebih mudah dipenuhi. Dengan demikian, AEM menunjukkan harapan besar sebagai teknologi elektrolisis air setelah bahan utama yaitu membran alkali dan elektrokatalis. Selanjutnya yaitu mengenai elektrolisis air membran pertukaran proton untuk produksi hidrogen.
Elektrolisis PEM didasarkan pada teknologi sel bahan bakar membran pertukaran proton. Membran pertukaran proton menggantikan aspes dengan proton dilakukan di dalam membran, yaitu dengan elektroliser PEM lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, respon cepat, efisien tinggi, desain kompak, dan tekanan output lebih tinggi menggunakan elektrolisis PEM. Sehingga PEM menjadi teknologi produksi hidrogen yang menjanjikan. Elektrolisis PEM telah dievaluasi sebagai teknologi yang cocok untuk mengubah tenaga angin menjadi pembangkit hidrogen oleh Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Amerika. Namun, biaya logam mulia yang digunakan sebagai elektrokatalis untuk elektrolisis PEM membuat elektrolisis PEM menjadi lebih mahal daripada elektrolisis alkali. Dengan tingginya biaya logam mulia, ini menjadi pencegahan aplikasi praktis pada skala besar. Penelitian tentang elektrokatalis untuk reaksi evolusi oksigen atau OER dengan aktivitas tinggi, daya tahan yang baik, dan biaya yang rendah itu diperlukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan stabilitas elektroliser. Salah satu metode untuk mengurangi biaya elektroda dan meningkatkan keefektifan adalah dengan memperkenalkan logam kedua yang lebih murah, seperti Ru, Sn, dan Co. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan metode preparasi yang memberikan kontrol yang baik terhadap morfologi elektroda di nano untuk meningkatkan kinerja elektrokatalis menuju OER. Selanjutnya yaitu mengenai prospek elektrolisis air berdasarkan energi terbarukan. Saat ini, Cina adalah produsen hidrogen terbesar dan selama 7 tahun terakhir, produksi hidrogen di Cina menduduki peringkat pertama di seluruh dunia. Karena ekonomi produksi 95% dari produksi hidrogen itu berasal dari energi fosil. Jika penggunaan listrik dari elektrolisis air dapat dikurangi, maka industri produksi hidrogen akan sangat berubah. Interkonversi listrik dan hidrogen menjadi diterima oleh masyarakat sebagai sarana efisien menggunakan energi terbaru yang melimpah. Hidrogen dari elektrolisis air dengan kemurnian tinggi digunakan dalam bidang industri elektronik, metalurgi, makanan, kaca apung, kimia halus, dan dirgantara. Sebagai media penyimpanan energi di masa depan, hidrogen dapat digunakan sebagai pengisian hidrogen stasiunda HCNG dengan tingkat produksi hidrogen pada 100 sampai 3000 nm kubik per jamnya. Sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.